Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Nugraha dari kelas 2A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karies. Ini ada beberapa gambar karies gigi. Bisa kita lihat, ada 3 gambar karies gigi. Tapi sebelumnya kira-kira pada tahu nggak ya apa itu karies? Jadi karies atau lubang gigi adalah kerusakan pada struktur gigi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini memproduksi asam dari sisa makanan yang menempel pada gigi, terutama gula, yang kemudian merusak enamel gigi. Jika tidak diobati, lubang ini bisa berkembang menjadi lebih dalam dan menyebabkan. Selanjutnya, di sini ada beberapa penyebab lubang gigi. Yang pertama itu ada kurangnya menjaga kebersihan gigi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita habis makan sarapan pagi atau misalkan dalam seharian itu kita tidak menggosok gigi. Kenapa sih kita harus diwajibkan sikat gigi? Karena itu tuh bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel. Selanjutnya ada gula. Kenapa? Gula dapat menyebabkan karies atau gigi berlubang karena gula memberi makanan bagi bakteri yang ada di dalam mulut. Bakteri ini memfermentasi gula menjadi asam yang kemudian mengikis lapisan enamel gigi. Selanjutnya, untuk penyebab lubang gigi yang ketiga itu ada bakteri. Kenapa? Bakteri ini menguraikan gula dan karbohidrat yang menjadi asam. Asam yang dihasilkan ini lama-kelamaan akan mengikis enamel gigi, lapisan pelindung yang paling keras dan membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan. Selanjutnya di sini ada faktor saliva atau air liur. Sebenarnya untuk air liur ini memiliki peran penting dalam melindungi gigi dan mulut, seperti membantu membersihkan sisa makanan dan mengandung mineral yang dapat memperbaiki enamel pada gigi. Jadi kan kita sudah mengenali apa saja penyebab terjadinya karies. Selanjutnya ada proses terjadinya karies. Yang pertama itu ada plak yang menempel. Tadi kan kalau misalkan kita tidak pernah gosok gigi sehabis makan atau dalam seharian itu, jadi makanan yang kita makan itu akan menempel pada. Yang kedua itu ada pembentukan asam laktat. Yang ketiga itu ada demineralisasi enamel, dan yang terakhir itu langsung menjadi karies. Oke, di sini ada akibat dari lubang gigi. Yang pertama itu ada gigi linu dan sakit. Karies dapat menyebabkan gigi linu dan sakit karena kerusakan yang terjadi pada struktur gigi secara bertahap. Proses ini dapat mempengaruhi bagian-bagian sensitif di dalam gigi, sehingga menyebabkan rasa sakit. Secara keseluruhan, rasa sakit pada gigi yang terkena karies muncul karena perusakan struktur gigi dan menyebabkan peradangan. Jika tidak segera ditangani, rasa sakit ini bisa menjadi semakin parah. Selanjutnya, akibat yang kedua dari karies atau lubang gigi adalah pembengkakan gusi. Kenapa? Karena infeksi yang terjadi akibat kerusakan gigi yang membentuk lubang, ketika berkembang lebih dalam, bakteri dapat masuk ke dalam jaringan sekitar gigi, termasuk gusi yang menyebabkan peradangan. Untuk akibat lubang gigi yang ketiga itu ada gigi hilang. Kenapa? Karena proses kerusakan gigi pada ini biasanya bertahap. Yang pertama itu ada enamel, dentin, dan pulpa atau syaraf. Jadi biasanya kalau misalkan lubang atau karies itu masih mencapai enamel dan dentin, kita masih bisa melakukan penambalan. Penambalan itu ada yang namanya permanen dan penambalan tetap. Tetapi kalau misalkan kita sudah mencapai pulpa atau syaraf, itu biasanya kita akan melakukan perawatan saluran akar. Tetapi kalau misalkan gigi kita sudah tidak bisa diobati, maka mau tidak mau harus dilakukan pencabutan. Kita sudah mengetahui apa saja penyebabnya, terus bagaimana prosesnya. Di sini ada cara pencegahannya. Gimana sih cara pencegahannya? Yang pertama itu ada sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Selanjutnya kita bisa kontrol gigi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kenapa? Karena kita biar tahu kondisi gigi kita. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada perawatan gigi karies. Yang pertama itu kita bisa mencoba penambalan gigi, dan untuk penambalan gigi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada tambalan permanen dan tambalan sementara. Selanjutnya, kita bisa melihat video perawatan saluran akar yang biasanya untuk lubang atau karies giginya itu sudah mencapai syaraf.
Selanjutnya, jika gigi sudah tidak bisa dilakukan perawatan, maka kita akan melakukan pencabutan gigi. Baik, cukup sekian video penjelasan tentang karies gigi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!